Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Laboratorium Sistem Manufaktur dalam mata praktikum Dasar Perancangan Teknik Industri. Nah, apabila di modul 4 kemarin kita sudah mempelajari tentang assembly and drawing, di modul 5 kali ini kita akan mempelajari tentang simulation. Nah, sebenarnya simulation itu apa sih? Simulation merupakan bagian dari CAE atau Computer Aided Engineering, yaitu satu teknologi perhitungan karakteristik dari satu produk rancangan dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, dengan kita mempelajari modul simulation ini, kita akan melakukan suatu uji produk dengan melakukan analisis hasil studi pada software SolidWorks 2018. Nah, dengan adanya simulation ini, kita juga dapat melakukan pencegahan kesalahan lebih awal pada saat proses desain yang sebenarnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke laman SolidWorks 2018. Nah, karena kita akan melakukan satu simulation atau simulasi, maka kita membutuhkan produk untuk kita simulasikan. Nah, untuk produknya sendiri, teman-teman bisa mengaksesnya melalui website. Nah, jika sudah terdownload, teman-teman bisa klik di bagian kiri atas ini untuk membuka file yang akan kita simulasikan. Nah, di sini kita akan mensimulasikan part media simulation. Kita klik, lalu kita open. Nah, di sini sudah terlihat benda kerja atau produk yang akan kita simulasikan. Nah, di sini kita langsung masuk ya ke menu simulation. Namun, jika pada device teman-teman simulation ini belum ada, teman-teman bisa masuk ke SolidWorks Add-ins terlebih dahulu. Kemudian teman-teman klik di SolidWorks Simulation, ditunggu beberapa saat, kemudian menu simulation di sini akan muncul seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengklik di bagian pojok kiri atas ini, yaitu New Study, untuk memulai langkah simulasi yang akan kita lakukan. Nah, di sini di bagian kiri sini terdapat banyak sekali opsi yang ditawarkan oleh SolidWorks agar kita bisa melakukan satu simulasi. Jadi di sini banyak banget jenis-jenis simulasi yang kita lakukan, dari statik, frekuensi, topologi study, drop test, sampai dengan pressure vessel design. Nah, namun pada pembelajaran kali ini kita hanya akan menggunakan simulation statik, kemudian buckling dan juga drop test. Nah, di sini teman-teman kita akan melakukan statik terlebih dahulu, yang mana statik itu tuh berfungsi untuk menganalisa simulasi desain 3D dalam keadaan diam. Nah, sedangkan buckling itu merupakan uji bengkok atau kemiringan yang dapat kita analisis pada saat kita memberikan beban pada produk yang akan kita simulasikan. Nah, yang terakhir di sini ada drop test. Nah, di drop test ini kita akan memberikan simulasi dengan menjatuhkan produk yang sudah ada di sini. Lalu kita analisis nih, kira-kira dampak apa sih yang terjadi apabila produk ini kita jatuhkan dari ketinggian tertentu. Oke, nah pertama kita akan masuk ke simulation yang pertama, yaitu statik. Nah, di sini namanya teman-teman bisa ganti apa saja, namun pada pembelajaran kali ini kita dapat mengganti namanya menjadi statik 1. Oke, di sini bisa kita langsung klik centang hijau. Nah, di sini ada beberapa opsi lagi seperti connection, fixtures, kemudian external loads, mesh, dan juga result options. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan sebelum melakukan simulation static, yaitu kita perlu mendefinisikan dan mengapply material apa sih yang akan kita gunakan terhadap produk kita yang akan kita simulasikan. Nah, di sini teman-teman bisa klik di apply material, atau teman-teman bisa juga kursornya diarahkan ke part media simulation, kemudian diklik kanan, lalu di apply or edit material. Nah, di sini ada banyak banget nih teman-teman pilihannya. Ada steel, kemudian ada iron, aluminium alloys, copper alloys, silicon, rubber, dan juga woods. Nah, di antara masing-masing mereka ini juga terdapat jenis-jenisnya lagi nih teman-teman. Nah, di sini untuk pembelajaran di static simulation kali ini kita akan menggunakan alloy steel sebagai material pada produk yang akan kita simulasikan.
Nah, tabel-tabel di sini atau tabel properti di sini itu menunjukkan spesifikasi atau properties dari material yang kita pilih. Jadi di sini ada modulus elastisitas, ada rasio Poissonnya, dan juga lain-lainnya seperti itu, teman-teman. Oke, setelah kita sudah memilih alloy steel, di sini kita klik apply. Nah, di sini warnanya akan berubah ya teman-teman. Nah, setelah kita apply, kemudian kita klik, kita close, kita silang saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa produk kita ini sudah terdefinisikan materialnya, yaitu alloy steel tadi. Nah, di sini ada connection nih teman-teman. Connection ini apa? Jadi connection ini itu digunakan apabila produk yang akan kita simulasikan itu tuh mengandung koneksi seperti pegas, kemudian mur, baut, dan juga lain-lainnya seperti itu. Nah, tapi karena pada produk kita ini tidak ada koneksi atau tidak menggunakan baut, mur, dan sebagainya, maka connections ini tidak kita gunakan pada pembelajaran static simulation saat ini. Nah, mungkin teman-teman bisa coba-coba sendiri di rumah ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada fixtures. Jadi di sini teman-teman ini akan memilih fixed geometry. Nah, jadi fixed geometry ini apa? Seperti yang sudah dilihat pada contoh example di sini, bahwa yang hijau ini merupakan bagian yang akan kita fixkan atau kita fix geometrikan, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan memilih bagian pada produk kita yang akan fix atau diam. Jadi tidak akan terkena pengaruh dari simulasi yang akan kita lakukan, atau mungkin bahasa mudahnya kita akan memilih tumpuan dari produk kita yang nantinya akan kita simulasikan teman-teman. Nah, pada produk ini kita akan memilih di bagian kaki, di face kaki bawah ini, dan juga ini teman-teman. Nah, setelah muncul hijau seperti ini, maka langsung saja kita klik OK. Nah, setelah menentukan fix geometrinya, selanjutnya kita akan menuju ke external loads. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian akan muncul beberapa opsi tentang external loads yang bisa digunakan. Nah, di sini ada force, torque, ada pressure, gravity, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang force atau gaya ya teman-teman. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama adalah kita menentukan nih bagian mana sih pada produk yang akan kita simulasikan ini yang akan terkena beban teman-teman. Nah, di sini kita akan memilih bagian yang atas ini, di meja face atas ini teman-teman. Nah, yang ungu-ungu ini apa? Panah ungu ini menunjukkan bahwa gaya tersebut telah terdistribusi. Nah, setelah kita memilih bagian mana yang akan kita berikan beban, kita selanjutnya adalah menentukan nih beban atau berapa newton, karena ini satuannya newton, berapa newton gaya yang akan kita berikan pada produk ini. Nah, di sini saya akan menggunakan 5 newton. Oke, nah setelah kita sudah mengklik 5, kemudian kita klik OK di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bagian mana saja yang menjadi fix geometri, kemudian bagian mana yang akan terkena force gitu, atau yang akan terkena gaya seperti itu. Oke, nah karena di sini sudah ditentukan, selanjutnya adalah kita menuju ke menu di atas ini, yaitu Run di Study, untuk melakukan simulasi berdasarkan settingan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, langsung saja ini kita Run di Study. Nah, ditunggu terlebih dahulu untuk solvingnya. Nah, di sini ya teman-teman, ini merupakan hasil simulasi dari settingan yang sudah kita atur sebelumnya, seperti tadi fix geometrinya, kemudian force-nya. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman. Nah, untuk hasil atau results-nya di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu stress, kemudian displacement, dan juga strain. Nah, stres ini apa? Jadi, stres ini tuh menunjukkan distribusi tegangan, di mana di sini juga terdapat satu parameter von Mises dan juga yield strength. Jadi, indikator ini tuh menunjukkan bahwa semakin merah bagian yang ada pada produk setelah disimulasi, bahwa menunjukkan dia itu semakin mudah patah ya teman-teman. Jadi di sini ada yield range, di sini tuh merupakan batas maksimal
patahnya suatu produk yang sudah kita simulasikan. Nah, nanti indikatornya itu mengikuti dari von Misesnya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kemudian ada displacement. Displacement ini bisa kita sebut juga dengan perpindahan. Jadi, sejauh mana sih perpindahan yang terjadi pada produk ini setelah kita beri gaya sekian Newton. Kalau kita tadi kan beri ini 5 Newton. Nah, sejauh mana dia berpindah dari asalnya. Nih, bisa dilihat ya teman-teman, yang garis oranye ini merupakan asal atau apabila si produk ini belum dikenai force seperti itu. Nah, setelah dikenai force di sini langsung bengkok teman-teman. Nah, di sini juga bisa dilihat bagian mana yang paling banyak terdapat perpindahan gitu. Nah, di sini itu perpindahannya paling baik itu terjadi di bagian tengah sini teman-teman, karena di sini merah, kemudian di sini juga kuning, sedangkan di bagian-bagian lainnya itu masih biru muda dan juga hijau. Nah, ini juga sama, indikatornya itu semakin merah maka dia akan semakin banyak perpindahannya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah strain. Strain ini itu memiliki arti regangan. Ini hampir sama dengan stress atau tegangan, bahwa bagian yang dikenai benda ini akan meregang seperti pada gambar atau pada produk yang sudah kita simulasikan ini ya teman-teman. Nah, regangan yang terbentuk akibat dikenai satu gaya yang berwarna merah terang tuh artinya bagian tersebut itu mengalami regangan yang paling besar seperti yang terlihat di sebelah sini. Seperti itu teman-teman untuk static simulation-nya. Oke, nah jika sudah, teman-teman bisa langsung melakukan save pada hasil simulation yang teman-teman lakukan. Di sini bisa klik bagian sini, bisa di-save, kita save as saja. Kemudian kita part meja simulation 1. Nah, lalu kita save. Nah, ini sudah tersave ya teman-teman, namanya sudah terganti di atas ini. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan uji statik di simulation, selanjutnya kita akan melakukan simulation untuk buckling nih teman-teman. Dengan cara yang sama tadi, teman-teman bisa Ctrl O dulu untuk produknya, mengimport produk apa yang akan disimulasikan, kemudian teman-teman memilih menu simulation, kemudian teman-teman di sini new study dan memilih buckling sebagai pilihan untuk melakukan simulasi seperti itu. Nah, di sini ada thermal, ada fatigue, ada non-linear, linear dynamic. Nah, itu teman-teman bisa baca di modul dan juga bisa mencoba-coba sendiri di rumah seperti itu. Di sini namanya juga bisa diganti, namun di buckling kali ini kita akan memberikan nama buckling 1. Oke, di sini kita langsung saja klik OK. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa buckling ini kita akan melakukan uji bengkok dari produk yang akan kita simulasikan. Seperti itu teman-teman. Nah, di buckling ini kurang lebih sama, settingannya sama dengan tadi si static simulation, namun yang berbeda itu nanti ada di results-nya. Seperti itu. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di awal juga pada static simulation, di buckling simulation ini kita akan meng-apply atau mendefinisikan materialnya terlebih dahulu nih. Material apa sih yang akan kita gunakan untuk produk kita? Caranya, teman-teman bisa klik apply material di sini atau juga bisa diklik kursornya. Kursornya bisa diarahkan ke sini, kemudian diklik kanan, apply or edit material. Nah, di sini kalau tadi pada statik itu kita menggunakan alloy steel, nah pada buckling ini kita akan menggunakan cast carbon steel, seperti itu. Di sini juga masih sama ya teman-teman, terlihat propertinya seperti modulus elastisitasnya, rasio Poisson-nya, dan lain-lainnya. Oke, bisa langsung kita apply. Nah, di sini warnanya sudah berubah ya teman-teman, bisa langsung kita close saja. Nah, karena tadi dijelaskan bahwa si buckling ini mirip dengan static simulation, maka untuk settingan di sini juga kurang lebih sama. Tidak menggunakan connection karena benda kerja atau produk yang akan kita simulasikan ini tidak mengandung koneksi seperti mur, baut, pegas, dan lain sebagainya, makanya connections ini tidak kita gunakan. Nah, kemudian di features, ini kita bisa diklik, kemudian klik kanan, lalu akan kita fix geometri,
untuk menentukan bagian mana yang diam atau bagian mana yang fix saat kita melakukan simulation, atau bahasa mudahnya kita memilih tumpuannya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini masih sama, kita menggunakan face meja, kaki meja di bagian bawah, dua-duanya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, setelah kita menentukan fix geometrinya, selanjutnya kita akan memberikan loads atau force atau gaya pada produk yang akan kita simulasikan. Di sini kita bisa klik yang force saja. Nah, setelah itu kita selanjutnya akan memilih nih teman-teman, bagian mana sih yang akan terkena loads atau terkena beban seperti itu. Nah, di sini kita akan memilih face yang atas di sini ya teman-teman. Nah, setelah kita pilih, kemudian kita menentukan berapa newton force atau loads yang akan kita berikan pada simulasi di produk ini, yaitu 5 newton, sama seperti static simulation tadi. Nah, setelah kita sudah memilih phase mana yang akan diberi gaya, kemudian menentukan gayanya berapa, kita akan mengklik OK. Nah, setelah sudah terdapat panah hijau seperti ini sebagai fix geometri, kemudian panah ungu yang menandakan bahwa gaya sudah terdistribusi, selanjutnya kita dapat melakukan run di study atau melakukan simulasinya. Bisa langsung kita klik di bagian sini. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu untuk solving buckling simulation-nya. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi, walaupun settingannya ini mirip dengan static simulation, namun yang membedakan adalah di bagian hasilnya nih teman-teman, seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ya bahwa yang merah itu berarti dia atau bagian pada produk meja tersebut itu semakin terkena buckling yang besar seperti itu. Jadi terdapat bengkok yang besar dari awal mula si produk ini sebelum dikenai load seperti itu. Nah, di sini juga sama, semakin merah maka bucklingnya itu efek bucklingnya semakin tinggi dan semakin biru semakin rendah seperti itu. Di sini bisa teman-teman lihat warna hijau, warna kuning, di sini merah ya teman-teman untuk bagian atas mejanya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa nih teman-teman untuk melihat bagaimana sih apabila meja ini tuh tersebut digerakkan setelah kita melakukan hasil simulation. Caranya itu teman-teman bisa klik kanan untuk bagian sini, bagian amplitude-nya ini, kemudian teman-teman bisa animate. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ya hasil dari simulation-nya itu seperti apa. Yang tadinya biru, kemudian menjadi merah seperti itu teman-teman. Ini bisa di slow. Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat seperti itu. Nah, ini tadinya biru, lalu kemudian dia miring, lalu berwarna merah seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa kita klik OK saja. Klik OK. Nah, ini ya teman-teman. Sama untuk static simulation tadi, teman-teman bisa melakukan animation terhadap hasil dari simulationnya seperti itu dengan cara mengklik di bagian results-nya ini. Kalau tadi di static terdapat displacement, stress, dan juga regangan, teman-teman bisa mengklik kanan kemudian di animate seperti itu. Oke, itu untuk bucklingnya. Nah, sekarang setelah kita melakukan simulation untuk static dan juga buckling, yang terakhir kita akan melakukan simulation untuk drop test. Nah, jadi di sini sama, kita mengimport dulu produk apa yang akan kita simulasikan, kemudian di sini kita klik menu simulation, kemudian kita new study, dan di pilihan simulationnya ini kita memilih drop test. Nah, untuk namanya juga masih sama, drop test 1, jika sudah kita klik OK. Nah, di sini sama seperti static dan juga buckling tadi, kita perlu mendefinisikan nih materialnya apa terlebih dahulu terhadap produk yang akan kita simulasikan. Nah, di sini kita akan menggunakan cast carbon steel. Kita apply, setelah kita apply, kita close. Nah, di sini warnanya sudah berubah. Nah, kemudian di sini ada connection, kita tidak menggunakan connection karena tidak ada baut, mur, pegas dan lainnya yang
yang terdapat pada produk yang akan kita simulasikan. Nah, di sini kita langsung saja klik Match Up, kemudian kita klik kanan, lalu kita define or edit. Nah, di sini terdapat beberapa parameter pada drop test setup. Nah, di sini ada height, ada gravity, dan lain sebagainya. Nah, di sini height ini menunjukkan dari ketinggian berapa kita akan menjatuhkan atau kita akan melakukan simulasi terhadap drop test pada saat kita menjatuhkan produk yang akan kita simulasikan ini atau produk meja ini. Nah, di sini akan kita setting ketinggiannya itu 1000 mm atau 1 meter seperti itu. Nah, kemudian untuk gravity-nya di sini kita sudah langsung tersetting ya, yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Di sini menunjukkan percepatan gravitasi. Nah, kemudian untuk settingan drop test ini kita akan memilih bagian mana yang akan kita lihat nanti hasilnya pada saat setelah diuji drop test. Nah, di sini kita akan memilih edge. Jadi untuk drop test ini kita harus memilih satu edge ya teman-teman ya. Di sini kita akan memilih edge yang di bagian bawah sini. Nah, sampai muncul tanda panah merah ke bawah seperti ini. Jadi kalau misalnya tanda panahnya ini masih ke atas ya teman-teman, nah itu teman-teman harus ubah sampai nanti panahnya ini mengarah ke bawah seperti itu. Kemudian jika sudah kita klik OK, nah namun di sini kita perlu mengklik face ya teman-teman atau plan dari produk yang akan kita simulasikan. Kita pilih yang ini saja. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah sudah seperti ini, maka kita dapat langsung melakukan run di study untuk melihat hasil drop test yang sudah kita setting sebelumnya. Ini kita klik. Nah, jadi kalau pada drop test ini berbeda dengan backlink dan juga static tadi, pada drop test ini agak sedikit memakan waktu lebih lama. Jadi teman-teman bisa menunggu sebentar untuk proses solving dari drop test tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, ini merupakan hasil dari drop testnya nih teman-teman. Nah, sama seperti statik tadi, di sini terdapat stress, displacement, dan juga strain. Nah, kemudian di sini juga terdapat parameter ya teman-teman. Apabila semakin merah, maka bagian tersebut itu akan mendapat lebih banyak tegangan untuk stres. Kemudian kalau displacement juga, nih displacement untuk perpindahan ya teman-teman. Jadi di sini terdapat perpindahan dari ujung meja sini dan ujung meja yang sana juga karena dia berwarna merah. Kemudian strain atau regangan ini juga terdapat merah di bagian sisi kaki meja sebelah sini dan juga sebelah sini. Kemudian yang lainnya masih kuning, ada yang masih hijau, bahkan ada yang biru tua seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari drop test yang dilakukan pada simulation drop test seperti itu. Nah, untuk melihat prosesnya nih teman-teman, bagaimana dia saat dijatuhkan, teman-teman bisa klik di bagian results di sini, kemudian teman-teman bisa klik kanan, kemudian di animate sama seperti backlink tadi teman-teman. Nah, sini bisa dilihat ya teman-teman ya, apabila dijatuhkan, nah nanti bakal terlihat mana saja bagian yang terkena efeknya dari saat meja ini dijatuhkan. Itu bisa dilihat perubahan warnanya. Ini bisa dipelankan saja untuk agar bisa lebih jelas perubahan warnanya. Nah, di sini teman-teman tadinya biru, lalu kemudian semakin
semakin merah, kuning, dan hijau seperti itu. Nah, ini bisa kita klik OK. Sama juga untuk displacement juga seperti itu. Teman-teman bisa melakukan animasi atau animation. Di sini bisa klik kanan, kemudian dipilih yang animate. Seperti itu teman-teman. Nah, ini juga bisa dilihat perpindahannya pada saat dijatuhkan. Nah, seperti itu teman-teman. Mana yang terjadi perpindahan seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan untuk materi tutorial simulation. Teman-teman bisa mengeksplor lebih banyak lagi terkait dengan simulation ini karena tadi banyak juga jenis-jenis simulation yang belum dibahas pada pertemuan ini, tapi teman-teman bisa mengeksplor sendiri di rumah dan juga dibaca-baca lagi untuk modul di simulationnya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari simulation. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian video pembelajaran terkait dengan modul simulation. Nah, terkait hal-hal yang memang belum kita sempat bahas di video pembelajaran ini, teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah atau juga bisa lihat di modul. Terus juga jangan lupa diselesaikan untuk exercise-nya dan juga summary tools-nya. Tetap semangat, kita ketemu lagi di modul tutorial selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.